Kemudian kita ke air yang berikutnya, mutaghayyar. Yang mana ini air mutaghayyar? Kalau dijelaskan dalam hadis seperti ini. Ada di Umamah Al-Bakhili radhiyallahu kala Rasulullah SAW innal ma la yunjasuhu syai'un illa ma galaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Ya. Sesungguhnya air itu tidak najis selama dia belum dijatuhi sesuatu yang bisa merubah apa? Galaba ala rihihi, baunya. Kemudian wa ta'mihi, rasanya. Kemudian wa launihi, warnanya. Ya kan? Nah, itu. Atau al-ma'u tahurun, air itu tetap suci. Illa inna taghayyara rihuhu au ta'muhu au lanuhu. Itu kira-kira. Jadi kata Nabi, air itu tetap dalam keadaan suci selama dia illa in taghayyara. Ini air mutaghayyar, selama dia tidak tercampur. Ya kan? Kemudian tercampurnya itu menyebabkan rasa, warna, baunya itu sudah berubah. Maka dia jadi air mutaghayyar, air yang sudah tercampur. Itulah mutaghayyar, ya. Jadi air yang tercampur. Tercampur bagaimana, saudara sekalian? Mutaghayyar ini sama dengan mustamal. Ketika air itu tercampur, dia tetap statusnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Tapi suci, air itu jangan dibuang. Suci, masih bisa dipakai untuk yang lain, bahkan bisa diminum. Iya kan? Contoh kalau air putih itu dicampur dengan kahwa, dengan kopi, iya kan? Jelas sudah berubah warnanya, tidak usah bilang rasanya, warna saja sudah berubah. Salah satunya berubah berarti sudah mutaghayyir. Jadi kopi itu jangan dibuang, diminum lah, tapi tidak boleh dipakai wudu. Tidak boleh dipakai wudu. Yang misalnya tiba-tiba ada teh, ya kan? Teh satu drum dibikin, masuk waktu salah, tidak ada air, ya kan? Yang ada air teh, yang ada air teh, tidak ada air. Bolehkah kita pakai air teh untuk wudu? Tidak boleh. Ya jus tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena dia tidak boleh dipakai, suci tapi tidak mensucikan, dia untuk diminum saja. Jadi diminum, sama juga sirup, sama itu semua, ya. Sama itu sweet sirup. Nanti ada lagi di Imam Syafi'i lebih Abu Hanifah ini lebih ini lagi dia. Ini ada perbedaan. 3 imam ini sepakat, ya kan? Nanti kan lari, tapi Imam Abu Hanifah teh, kopi, sirup dia sepakat juga tidak bisa karena warnanya berubah, ya kan? Yang tidak dia sepakat nanti, yang dia anggap tidak mutaghayyar, nanti ada pembahasan tentang air buah, air sari. Jadi itu mutaghayyar. Jadi pada dasarnya dia tidak najis airnya, tetapi sudah tercampur menyebabkan 3 syarat ini yang lagi disebut, warna, rasa dengan baunya sudah beda, maka dia mutaghayyar, tidak bisa mutaghayyar. Ya. Itulah kata Nabi, dasarnya illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu. Jadi 3 itu maka dia jadi mutaghayyir. Kemudian saudaraku sekalian, air yang berikutnya, air musammas. Air musammas ini air yang bagaimana? Ini air yang dipanas, air yang kena panasan sinaran matahari dari logam. Ya, ini dari logam, dari stainless atau apalah, nikel ya, jenis besi. Ini air musammas. Bagaimana kedudukan air musammas ini? Kedudukan air musammas ini yang kena matahari, ya kan?
dia sama, dia suci, ya, menurut Syafi'i, tapi tidak bisa mensucikan. Makanya tempat wudhu itu harus ditutup. Dulu kan kalau tahun 80-an seingat Abah itu kan orang buka-buka, apalagi kalau daerah Pantai Timur dosa bilang, ya. Semua baknya itu terbuka. Di Palu saja 80-an masih terbuka, belum ada ditutup. Ya. Karena prinsipnya sudah lewat 2 bulan, mau ada teh cica di situ jatuh atau tidak, tapi kadang tidak di atap. Jadi kena sinaran matahari. Tapi kalau sudah sinaran matahari, warnanya itu kan sudah kekuning-kuningan biasa. Ya kan? Sudah kekuning-kuningan, nah itu sudah mutaghayyir. Sudah tidak bisa dipakai. Sudah itu yang disebut dengan air musammas, yang memang kedudukannya hampir sama juga dengan mutaghayyir. Hanya dia musammas ya dari kata syams ya. Dia diambil karena sinaran panasan matahari. Nah, kemudian ini yang persoalannya begini. Kalau sekarang kita kan penampungannya kan tandon. Dalam fikih ini ijma ulama itu yang dari rogam. Ya. Nah, berarti kalau masih tandon plastik aman. Kan begitu. Ini juga perlu di orang kesehatan pernah teliti bedanya air itu di tandon dengan tandon stainless. Nah, jadi kalau yang ada tandon stainlessnya boleh diingatkan saudara-saudara kita. Diingatkan kalau bisa ditutup, ya, kemudian diatapi sehingga tidak langsung kena sinaran matahari. Jadi menurut Imam air musammas ini yang sinar matahari dari wadah logam, menurut Imam Hambal suci, mensucikan, tidak makruh. Nah, ini lagi terbalik. Imam Ahmad bin Hambal boleh pakai, ya kan? Dia bilang boleh pakai. Imam Ahmad bin Hambal. Syafi'i itu makruh, jadi tidak bisa dipakai. Walaupun nanti kata Imam Syafi'i, wala akrahal ma'a musammas illa min jahatul tab. Jadi aku kata Imam Syafi'i, saya tidak nilai makruh air musammas selain karena alasan kesehatan. Nah, ini yang dia jaga Imam Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i, kalau air yang sudah kena sinaran matahari sampai dia panas, itu tidak bagus untuk kesehatan. Sehingga kata Imam Syafi'i, saya memakruhkan itu karena tidak sehat itu air, berbahaya untuk kulit, berbahaya untuk membasuh muka, kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini hebat juga ya, luar biasa ini tabib. Maksudnya masa kedua dari sahabat, tapi masih terpikir dia tentang kesehatan. Kenapa? Karena kata Aisyah dari riwayat, ketika itu Aisyah memanaskan air dengan matahari. Kan di Madinah, Mekah itu kan luar biasa panas. Jadi Aisyah pernah memanaskan dengan sinar matahari. Kemudian Nabi tegur, wajahnya Nabi kurang bagus, ya kan? Wajah Nabi merah. Ketika Aisyah itu air, ini berarti airnya panaskan di sinar matahari. Kemudian kata Rasulullah, jangan. Karena apa? Karena itu bisa menyebabkan baras. Baras itu apa? Kusta. Ya kan? Sedangkan Nabi doakan, dia aja kita doa perlindungan. Allahumma inna na'udzubika minal baras, salah satunya, ya kan? Ya Allah, lindungi kami dari penyakit kulit, penyakit kusta. Ya kan? Bahkan kalau sudah ada penyakit kusta, Nabi sudah sampaikan, jangan jauhi penyakit kusta. Jadi ada ziarah-ziarah boleh kita ziarah, dan tidak boleh. Seperti mana kalian menjauhi singa, ya kan begitu? Karena ada penularan ya. Itu ada penularan. Tapi yang sudah jaga di situ tidak usah keluar, tidak apa-apa. Yang memasuk janganlah, ya. Sampaikan salam. Nah, kan begitu. Jadi kata Rasulullah, jangan itu berbahaya untuk kulit. Inilah yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Wala akrahul ma'a musamma, saya tidak memakruhkan ini kecuali dengan alasan kesehatan, sehingga saya makruhkan ini air musammas, jangan dipakai. Ya, walaupun Imam Ahmad bin Hambal boleh dipakai, tapi hati-hati ya, yang memang kulitnya itu sensitif, apalagi ada penyakit kulit, ini jangan dipakai air sinaran matahari, karena ini sudah Nabi tegur Aisyah seperti tadi. Jadi sampai wajah Nabi itu agak merah. Kenapa kau panaskan itu air? Bukankah itu nanti kulitmu bisa menjadi panas seperti penyakit kusta, tidak cocok untuk
beda ya. Beda kalau kita pagi-pagi berjemur sinar matahari itu lain lagi ya. Itu beda lagi. Ini air yang tersinar matahari yang kita mau pakai untuk wudu. Inilah air musammas. Jadi walaupun sini ada dua pendapat, Imam Ahmad bin Hanbal tetap mengatakan suci mensucikan air sinar matahari, tapi Imam Syafi'i memakruhkan untuk dipakai berwudu. Ya. Bahkan yang Syafi'iyah itu sudah tidak suci dan tidak suci tapi tidak mensucikan. Jadi dia bisa dipakai hanya untuk mencuci pakaian, silakan. Mau dipakai barangkali yang lain, tapi jangan dipakai untuk berwudu. Ya. Ini sama ya, hadas besar, hadas kecil sama itu. Untuk wudu dengan untuk mandi. Jadi dalam hadis yang lain itu yang Nabi bilang, naha Aisyata anil musammas wa ghal, dan kata Nabi, innahu yu'risul baras. Ya. Jadi Rasulullah Aisyah dilarang oleh Rasulullah anil musammas, menggunakan air musammas. Wakal, dan Rasul bersabda, innahu huwa yu'risul baras, karena dia bisa menyebabkan penyakit kusta, penyakit kulit, ya. Itulah air musammas. Ya. Jadi kalau kita yang di rumah tandongnya kita dari logam, taruh stainless, ya bagusnya taruh dalam rumah, taruh di dapur, atau tutup, ada dindingnya, kemudian ada juga atapnya, jadi tidak langsung sinaran matahari. Tapi bagi tandong yang dari plastik ya silakan, nggak apa-apa, no problem ya. Jadi karena yang dianjurkan ini adalah tandong yang dari baja, tempat yang dari logam, tempat yang dari stainless. Itu jangan kita gunakan. Kemudian al-ma'u mutanajjis. Nah, ini yang terakhir ya. Sudah jelas. Dia tidak suci dan tidak mensucikan, jadi double yang disebut dengan mutanajjis. Jadi mutanajjis itu air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Dia air yang sudah dijatuhi oleh sesuatu yang najis. Jadi dia dijatuhi dengan sesuatu yang najis. Itu sudah kita tahu semua lah ya. Kalau sudah jatuh disebut tai bebek, tai ayam, apa semua, jangan kita pakai wudu. Ya. Nanti bermasalah ya. Nah, jadi jangan lagi dipakai. Jadi walaupun secara hukum tai bebek, tai ayam tidak membatalkan wudu, tapi dia tidak boleh air yang kena tai ayam, tai bebek jangan dipakai untuk wudu. Apalagi tai kucing dan sebagainya kan. Jadi jangan dipakai. Itu mutanajjis. Jadi dijagalah. Cara jaganya ini kan Nabi sudah sewanti-wanti kita dalam hadis-hadis sahih, apabila kalian tidur malam, matikan lampu, tutup tempat air, kunci pintu. Jangan tawar-tawar saja bismillah. Jangan. Jadi Nabi bilang padamkan ente punya lampu. Kenapa? Memang bukan listrik. Kenapa Nabi sampaikan? Karena memang dulu Imam Nawawi jelaskan syarahan. Dulu kan tidak ada listrik kan. Jadi bahaya itu kalau lampu pelita-pelita bahan bakar dari minyak. Kalau dari minyak samin dulu kan minyak. Kalau sekarang mungkin minyak tanah. Nanti lewat tikus jatuh kan. Jadi Nabi sudah wanti-wanti memang. Jadi padamkanlah. Begitu juga air tempayan, air yang di ember ditutup Nabi bilang. Karena kan kita tidak tahu ini tikus mampu kejar-kejar, masuk di dalam lompat. Nah, kita kan tidak tahu. Jadi Rasul luar biasanya kan. Bahkan air minum kalian Nabi bilang tutup rapat-rapat air minum kalian. Kalau sekarang kan aman. Ada kulkas, ada lemari, kemudian ada botol mineral bisa ditutup rapat. Jadi jangan terbuka ya. Jangan terbuka. Bahkan sudah ditutup itu Nabi masih sampaikan kalau kau mau masuk tanganmu mau masuk di ember cuci dulu tanganmu. Ya kan? Karena kalian habis tidur, tidak ditahu keliling-keliling di mana kalian punya tangan. Kan gitu ya kan? Nah, karena ini tangan ini ada keliling-keliling juga kalau kita rubuh. Jadi dijaga ilmu mutanajjis. Nah, kemudian yang terakhir, nanti kalau ada masalah silahkan. Ini tentang mungkin nanti sering kita dengar. Ini paling banyak bagaimana dengan hukum al-maun narajih, ya? Air kelapa. Jadi air kelapa ini 3 imam sepakat. Syafi'i, apalagi Ahmad, Imam Malik. Padahal Imam Malik tidak sepakat dengan air
air mustamal, tapi sepakat dengan air kelapa. Air kelapa tidak bisa dipakai wudhu. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Jadi dia masuk di mutaghayyir. Ya. Nah, dia masuk di mutaghayyir. Tapi Imam Abu Hanifah berkeras. Imam Abu Hanifah berkeras. Tidak. Air kelapa bisa dipakai untuk wudhu. Menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena menurut Imam Abu Hanifah, air kelapa itu dia bisa dipakai wudhu karena ada satu hadis Nabi. Walaupun nanti hadis ini setengah ulama hadis, maksudnya di zaman tabi'in dengan sahabat, ini mempermasalahkan ini hadis. Jadi satu ketika satu sahabat Nabi Abu Sa'id itu berjalan, Nabi itu mau buang air. Maka ketika Nabi mau buang air, Nabi minta air. Setelah habis buang air, Nabi minta air untuk wudhu. Jadi Abu Sa'id bilang, ya Rasul tidak ada air. Jadi maksudnya tayamum saja kan begitu. Ada air kan hanya dipakai untuk istinja. Maka kata Rasul, apa yang ada di tangan? Itu air sarinya kurma. Ya, air sarinya kurma. Maka kata Nabi, bawa kemari. Maka Abu Sa'id bilang, saya lihat Nabi wudhu dengan air sari kurma. Ini dasarnya Imam Abu Hanifah. Kalau air sari kurma saja bisa, kenapa air kelapa tidak bisa? Nah, tetapi walaupun begitu Imam Abu Hanifah katakan, apabila ada air selain air kelapa, tidak bisa gunakan air kelapa, air sari buah. Jadi lebih luas Imam Abu Hanifah bilang air dari sari buah tidak bisa digunakan. Tapi tiga imam menolak ini pendapatnya dia, bahwa air kelapa tidak bisa dipakai. Nah, jadi itulah kira-kira. Jadi kalau ada tiba-tiba di tengah hutan, ya kan, yang ada kemudian karena 5 orang atau 4 orang, ini kan biasa mazhabnya beda-beda ini. Ya, mazhabnya beda-beda. Kalau satu perjalanan, satu kelompok atau satu jemaah ini mazhabnya sama, aman, ya. Oh, sama-sama tarzi, aman. Sama-sama batsul masail, oh aman, ya kan begitu. Tapi kalau beda-beda ini cuma repot ini. Ya. Nah, jadi yang satu karena sudah di tengah hutan dia tayamum, kan begitu. Ini yang satu dia lihat, ini masih ada buah kelapa, jangan panjat, ya kan? Panjat kemudian dia pakai wudhu. Jadi jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Berarti bisa jadi raja satu ini dia pakai pendapat Imam Abu Hanifah, jangan bertengkar, biar aja tidak apa-apa. Kan kalau dia panjat kelapa, itu orang sisanya bisa minum. Iya kan? Ya masalahnya nanti sholat sendiri-sendiri karena tidak mau Pak Imamnya pakai kelapa. Kalau salat berjamaah 4 mazhab, jadi tidak usah bilang mazhab belakangan. 4 mazhab salat berjamaah adalah wajib. Iya, tidak bisa wajib. Kalau salat berjamaah ada 4 harus ditegakkan, jangan sampai masing-masing. Mana ente? Karena mazhab sendiri. Masalahnya yang mazhab pakai kuah kelapa ini yang imam. Tapi yang lain tidak mau, Jadi bos, kalau ente tidak mau mundur situ bos, karena menurut kita ente punya urut tidak sah. Tapi bisa jadi dia balik juga. Saya tidak mau imam sama itu, karena masih ada air ente tayamum. Ya kan? Masih ada air ente tayamum. Jadi sholat sendiri-sendiri berarti. Itu bijak. Jadi tidak usah. Jadi sekarang kembali keyakinan ilmu yang dia pegang, ya. Jadi jangan kasih huru-hara. Kan biasanya kan Nabi bilang, kalau kalian berjalan lebih daripada 2 orang, maka tunjuk satu menjadi amir. Itu solusinya, ya kan? Kalau lebih dari 2 orang, tunjuk satu menjadi amir. Jadi janganlah kalian berjalan sendiri karena yang kedua adalah setan, kan begitu. Jadi kalau sudah ada 4 orang, 1 amir. Jadi ente bertengkar, musyawarah. Silakan, fadal nanti putuskan. Kalau sudah diputuskan berarti sami'na wa ta'na, fa iza azamta fatawakkal. Jadi sami'na wa ta'na. Jangan lagi yang pakai punya ilmu, karena musyawarah di atas ilmu, karena ilmu itu musyawarah dibangun dengan ilmu. Jadi legowo saya. Itu sudah khair, ya. Nah, jadi tetap keputusannya sama amir. Nah, kalau memang amir sahnya amirnya yang pakai kuat kelapa, ya sami'na wa ta'na saja. Dulu. Nah, jadi kalau ada problem ini jadi problem bantahan banyak. Biasanya kalau di pesantren itu dikasih adu debat, ya. Yang seperti di mana Lirboyo, ya. Nah, beberapa tempat itu Jombang itu biasa
dikasih debat yang begini-begini, yang fikih-fikih begini dikasih debat, sengaja supaya nanti banyak referensinya masing-masing jadi lebih kuat. Karena setiap berpendapat para imam itu bukan pendapat nafsunya juga, ya kan? Bukan. Nanti Jumat depan panjang umur kita masuk lagi di bab baru, yaitu bab Ar-Rabi tentang nawaqidul wudu yang membatalkan wudu. Ada di satu rumah itu, dia memiliki penampungan itu ada dari stainless tapi tertutup, cuma tertutup tempat wadahnya itu, tapi kalau posisinya itu di atas atap rumahnya yang tidak tertutup, tapi wadah itu sendiri tertutup, sehingga kalau digunakan untuk wudhu, saat dibuka keran pertama itu terasa panasnya air. Nah, apakah itu kita boleh digunakan untuk wudhu atau? Jadi dia maksud Nabi ini, ya, memang yang Aisyah buat itu sinaran langsung. Kenapa? Karena efeknya begitu. Tapi logam juga kenapa? Itu memang harus diteliti lagi secara ilmiah ya. Zat logam itu yang mempengaruhi kulit. Tapi saya rasa pasti ada. Hanya mungkin kita punya keilmuan hari ini mungkin belum dapat. Mungkin ada profesor nanti bisa selidiki. Tapi yang jelas, air yang itulah saya sampaikan kalau dia sudah tertutup berarti aman, tidak ada masalah. Ya kan? Yang penting jangan dia terbuka langsung. Sama. Karena di plastik juga kan panas juga sebenarnya. Hanya mungkin kalau kita mau ambil dasar Nabi melarang Aisyah, alangkah bagusnya memang tandem sebenarnya fiber saja, plastik. Ya, lebih selamat lagi. Apa kita juga kata Imam Syafi'i kan tadi, la akrahu, saya tidak memakruhkan kecuali karena apa? Kesehatan Imam Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i itu sebagaimana Aisyah dilarang itu ada penyakit bisa menyebabkan penyakit kulit. Karena ada kan tidak semua orang kulitnya kuat. Ada yang iritasinya gampang, iya kan? Tak kena sedikit panas sudah bisa iritasi. Ya, pasti kan tidak semua orang punya kekebalan sama. Jadi selagi dia tertutup kayak bisa digunakan. Tapi kalau sudah hancur stainlessnya ganti fiber saja. Kan biasanya daya tahan waktunya ada yang 5 tahun, ada 7 tahun ya kan. Air galon. Kenapa? Bagus juga. Pengeluaran banyak pertama. Boleh Pak, boleh. Tapi kayak lalu, kaidahnya kembali kayak lalu. Kalau dalam perjalanan air hanya ada air minum tak boleh dipakai. Ya kan? Karena untuk hidup lebih utama daripada berwudu. Keselamatan jiwa kan? Karena untuk wudu kan ada tayamum. Tapi kalau mau bilang boleh pakai galon boleh. Air Zam-Zam juga boleh Pak. Lebih bagus lagi kalau Zam-Zam dipakai wudu. Berarti kalau di Mekah itu di WC-nya itu apa? Pakai air Zam-Zam? Enggak ya? Kalau di sumur Zam-Zam pakai. WC-nya? Iya di sumur Zam-Zam, yang sumur Zam-Zam. Yang memang orang bisa mandi. Ya otomatis lah. Tapi kalau yang untuk air Zam-Zam yang diminum dalam masjid ya itu kan nanti di termos-termos itu. Tidak semua. Itu yang ada di sumur sana orang pakai mencuci bahkan. Itu yang banyak itu orang-orang Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Dia nyuci. Karena mereka itu kan tidak pakai hotel, mereka kan memang mandiri.